Halo sahabat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelisik apa saja sejarah menarik dari desa Sitiwinangun ini. Yuk ikuti perjalanan saya menelusuri situs-situs bersejarah yang ada di desa Sitiwinangun, mulai dari makam-makam keramat dan masjid yang dijadikan sebagai simbol penyebaran agama Islam. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, yaitu situs Mbah Buyut Kebagusan. Nah kebetulan saya ditemani oleh Pak Leben, kita akan coba explore ya. Ada apa sih cerita sejarah maupun mitos-mitos terkait dengan situs ini. Oke, simak liputannya teman-teman. Penelusuran pertama saya di desa Sitiwinangun bermula dari komplek makam keramat Buyut Kebagusan yang berada di Blok Kebagusan, Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, yang ternyata sudah ada sekitar abad ke-12 Masehi, tepatnya tahun 1222 Masehi. Mau tahu lebih lanjut situs keramat tersebut? Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Oke, Pak Lebe, ada apa aja ya di situs ini? Untuk bagian luarnya ini ada balai panjang ya. Balai panjang adalah kalau dulu dipakai untuk beristirahat atau ngobrol-ngobrol ringan. Ini balai panjang ya? Ini Ya. dari dulu seperti ini? Iya, dari dulu seperti ini. Mungkin ya kalau ini mengalami perubahan, tapi ada beberapa kayu yang memang dari dulu ini kan udah mengalami perubahan. Ya. Tapi kalau karakteristiknya nggak berubah. Ya. Paling ini kan ganti apa namanya kayu ini yang. Kalau ini sih nggak ada yang berubah ya, karakteristiknya. Nah itu tahun kapan Pak Lebe? Ya kurang lebih seumuran dengan masjid ya. Itu sekitar waktu masjid dibangun kan seumur dengan masjid Cipta Rasa, karena masjid ini tuh miniatur daripada masjid Cipta Rasa yang Cipta Rasa. Ya mungkin sekitar abad 15 lah. 12 ya? Situs bersejarah ini masih terawat dengan baik oleh masyarakat sekitar dan banyak dikunjungi oleh para peziarah. Di situs Buyut Kebagusan ini terdapat 7 makam keramat utama. Di sini juga didapati makam Pangeran Kebagusan dan situs Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan yang telah berusia ribuan tahun. Menurut warga sekitar, makam tersebut sudah ada sejak tahun 1222 Masehi dan setelahnya dibangun masjid yang tepat berada di samping makam tersebut. Jika dilihat dari tahun sejarahnya, situs ini sudah ada sebelum adanya penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Dulu digunakan sebagai tempat rembukan ya, atau musyawarah para tetua di Kebagusan ya. Dilihat dari motifnya ini, kita perhatikan ini motifnya motif kembang kawung ya. Ini adalah motif Pajajaran, karena kembali lagi Cirebon itu leluhurnya dari Pajajaran. Ini mungkin sisa-sisa yang ada ya, yang masih bisa diselamatkan, karena pada dasarnya itu nggak segini ya, lebih panjang lagi. Mungkin yang terselamatkan hanya segini. Dan ini mungkin dulu full ukir. Ini hanya yang bisa diselamatkan hanya sekian. Karena kembali lagi Kebagusan itu merupakan leluhurnya itu selain pendakwah, dia juga seorang seniman gitu. Jadi disinilah salah satunya kalau di Kebagusan itu ada seniman dalang wayang, dalang topeng, pengukir wayang, penabuh gamelan, pokoknya berbau dengan pedalangan pasti di Kebagusan, karena embrionya dari sini, dari historisnya. Jadi tadi dari Buyut Kebagusan itu terciptanya, dilahirkan generasi-generasi para pedalangan atau seniman-seniman yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Terkait dengan situs Kebagusan ini, tadi Pak Lebe sampaikan bahwa situs ini berdiri pada tahun 1500-an ya, atau abad ke-15. Itu pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Tapi kalau padukuhan ini berdiri atau sudah ada kehidupan di sini itu semenjak abad 12. Oh, 12. 1222. Kenapa demikian?
Karena memang masyarakat sini tuh dari dulu itu membuat gerabah. Salah satu daripada yang menguatkannya itu adalah tulisan yang ada di dalam pintu, dan yang kedua adalah artefak daripada gerabah yang masyarakat sini itu ditemukan itu sejaman atau sejenis yang ditemukan juga artefak di Singosari. Oh, Singosari. Perlu diingat Singosari itu adalah abad 12 ya, itu sebelum Majapahit gitu. Jadi memang di sini padukan memang sudah ada padukan Islam di abad 12 itu sendiri gitu. Ini kompleks pesarian Mbah Buyut Kebagusan gitu. Nah, ini salah satu karya-karya anak-anak Jawa. Ya, ini agak lama lah, tapi bukan yang lama. Kalau Memolo tuh yang lama itu. Ya, salah satu ini karya-karya orang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini yang di luar ini putranya beliau namanya Ki Bagus Lair atau Mbah Buyut Kalis. Mbah Buyut Kalis. Ada di sebelah sana di pojok Mbah Buyut Pajar, Ki Pajar. Nanti ada beberapa siapa kalau kita lihat ke dalam saja nanti beberapa ini yang jelas di luar kita ini Mbah Buyut Kalis ya. Itu ada beberapa tulisan ini apa tentang ketauhidan ini. Ini kepotong dua, tapi ada yang di depannya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini makam beliau Mbah Buyut Kebagusan. Entah fase yang keberapa lah, tapi kita ambil fase yang terakhir saja ya. Dari keturunan yang kelima dari Syekh Abdurrahman. Kita ini sebetulnya jadi orang Cirebon itu harus berbangga. Kenapa? Karena masyarakat Cirebon adalah turunan para anak-anak raja dan putra raja. Salah satunya adalah raja dari Baghdad, Raja Sulaiman, yang mengutus putranya yang bernama Syekh Abdurrahman kan, Syekh Abdurrahim, kemudian Syekh Datul Kabi, dan kemudian Imas Syarif Baghdad itu. Kemudian Mbah Buyut sendiri ya putra dari Raja Siliwangi kan. Kemudian Syekh Syarif ya kan putra raja dari Mesir dan putra raja dari Siliwangi juga kan keturunan. Jadi Cirebon ini sesuatu kota yang luar biasa, kota yang diberkahi. Syekh Syarif juga merupakan seorang pemimpin wali ya. Beliau juga salah satu orang-orang yang memang di Cirebon ini luar biasa, mudah-mudahan. Nah, ini Mbah Buyut Kebagusan yang di sebelah sana itu Mbah Buyut Ki Kertia. Yang sebelah situ ya? Ki Kertia. Yang sebelah sini Mbah Buyut Sabar, di sana Mbah Buyut Akub paling pojok, yang di sana Mbah Buyut Ki Pajar. Ada beberapa makam keramat yang tersebar di komplek makam keramat ini seperti makam Mbah Buyut Ki Kertia, Mbah Buyut Sabar, Mbah Buyut Akub, Mbah Buyut Ki Jagabaya, Mbah Buyut Kalis, Mbah Buyut Fajar, dan makam Buyut Kebagusan. Setelah banyak mengeksplor makam Buyut Kebagusan bersama Pak Lebe, selanjutnya saya bersama Kang Ade mencoba mengeksplor jenis-jenis batu nisan yang mengelilingi situs makam keramat Ki Buyut Kebagusan dan mengetahui sudah berapa lama usia dari makam-makam tersebut. Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Ini adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab apa yang kita pimpin. Salah satunya pemimpin keluarga. Ini falsafah yang kita tangkap dari apa yang beliau inginkan ya. Satu, dalam hidup itu seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang baik, bagus, niat kan, seperti apa yang dianjurkan beliau itu oleh Rasulullah. Likulimri'in manawa, kata Rasul. Setiap sesuatu itu tergantung niat. Maka fondasikan niat yang baik dalam segala apapun. Dalam memimpin itu harus memiliki sifat yang baik atau sifat yang bagus. Nah, seorang pemimpin itu tidak cukup. Kita kalau kita baik saja dalam keluarga itu, nanti kita selalu didatangin istri minta ini minta itu kan, kita mesti harus memiliki sabar kan. Iya, betul. Harus sabar. Baik itu nggak cukup, harus sabar. Ada Mbah Buyut Sabar falsafahnya. Baik dan sabar nggak cukup kan. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri dan orang yang datang. Mesti kita kebaikan itu harus kita sebarluaskan atau harus kita influence atau kita kembangkan kepada yang lain. Maka dengan cara harus memiliki pengertian. Ki Kertia. Oh, Ki Kertia. Ya, pengertian itu tinggi. Karena seseorang itu, iman seseorang itu, kata Allah, dipertaruhkan dengan pengertiannya. Artinya
La yu'minu abdun hatta yuhibba akhahu ma yuhibbu li nafsi. Orang itu dipertanyakan imannya kata Allah sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya itu kan ketika pengertian. Pengertian saja itu sudah cukup. Karena orang itu kalau dikasih pengertian ada yang melunjak dan sebagainya susah yang diatur. Harus mampu ngakubi. Ngakubi itu ngayomi. Harus mampu ngayomi. Karena anak itu kan beraneka ragam karakter. Bayangkan seorang tua yang hari ini terjadi membunuh anaknya 4 itu. Bagaimana itu seorang pemimpin yang terlahir seperti Masya Allah. Ini karakter-karakter seperti ini sudah mulai punah pada kehidupan manusia, Mas. Nah itu ngakubi, harus ngakubi. Kalau seorang pemimpin ya ada yang Chinese, ada yang Buddha, Batak dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus ngayomi semua. Itu anak-anak seorang pemimpin, maka mampu ngakubi. Yang di depan di sebelah sana itu memang posisinya dia di luar ya, artinya menjaga baya atau jaga itu tadi kan menjaga. Semua yang sudah tertanam sifat-sifat ini harus istiqomahkan, itu dijaga. Jangan sekarang lagi enak melaksanakan itu, besok enggak. Itu nafsu itu yang menggoda itu harus kita jaga. Jangan sampai mempengaruhi sifat-sifat yang sudah tertanam itu. Maka nanti hidup kita akan kalis. Ada buyut kalis. Iya. Akan selamat kan begitu. Selamat baik di dunia dan selamat di akhirat. Maka oleh Allah akan diangkat derajat seseorang itu kalau sudah melakukan itu kayak Denny Ki Buyut Pajar, kayak Denny Pajar. Itu Pajar ya. Nggak pernah Pajar balik lagi turun. Diangkat derajatnya seperti Pajar. Ini semuanya kalau kita lihat hikmahnya dari nama-nama beliau dan anak-anak beliau ini adalah karakter seorang pemimpin yang ideal. Apalagi di zaman sekarang, zaman politik, cari karakter yang seperti ini. Baik, pengertian, sabar, mampu ngayomi. Nah, kalau Ki Kertia ini putra Ki Bagus Iman namanya. Ini mengembangkan dakwanya di Wangunarja. Kesennya yang beliau ambil dari buyutnya itu adalah Brai. Kalau Brai itu memang dari buyutnya, dari Syekh Abdurrahman itu udah senengnya begitu. Brai kan birahi kan pada Allah. Yang di depan itu putranya juga Buyut Kalis. Nah, ini yang keistimewaan beliau adalah seorang seniman besar. Buyut Kalis atau Ki Bagus Lahir ini menurunkan para pedalangan dan nasabnya sampai ke atas itu nyambung. Beliau itu nasab nyambung sampai ke Sunan Kali juga, darah senimannya. Maka seniman keraton itu khususnya di Kanoman yang masih jalan itu harus turunan dari sini, yaitu Bapak Dalang Teja. Nah, itu beliau dari bapaknya turun ke dia itu adalah merupakan dalang keraton dan masih turunan dari kebagusan. Di sini ternyata banyak sekali makam-makam yang kategori makam keramat ya, Pak Lebay ya. Di sini ada Mbah Buyut makam Ki Kertia ya. Di sini makam Buyut Kebagusan. Terus di situ ada Mbah Buyut Sabar, Mbah Buyut Akub. Mbah Buyut Akub ya, yang paling ujung. Yang di luar Mbah Buyut Ki Jagabaya, Ki Jagabaya. Di depan Mbah Buyut Kalis. Sana mau Ki Pajar. Jadi sebenarnya di komplek ini dikelilingi oleh banyak makam keramat ya, Pak Lebay. Dan itu sebenarnya banyak filosofi yang kita peroleh yang tadi yang disampaikan oleh Pak Lebay. Ini Mbah Buyut Kalis. Ini putra beliau, ini putra beliau. Salah satu keturunan yang berada di Majalengka di Petuanan. Ki Bagus Lahir ini beliau adalah putra dari Mbah Buyut Kebagusan atau diberi gelar juga Mbah Buyut Kalis ya. Keistimewaan beliau salah satunya adalah seorang seniman gitu. Maka banyak keturunan para pedalangan itu dari terah beliau gitu. Dalang-dalang seperti yang kita kenal, Dalang Akir, Dalang Wari itu masih rentetannya nanti ke beliau. Nah, kemudian beliau juga punya putra yang luar biasa yang juga ada di daerah Petuanan, Majalengka. Patuanan ya. Ya, Patuanan itu satu kampung itu satu desa Jawa, sedangkan dikelilingin oleh Sunda gitu, dan itu masih terawat sampai sekarang ngomong Jawanya itu, padahal di tengah-tengah masyarakat Pasundan ya. Itu putra beliau juga, karena beliau itu banyaknya mengarahnya ke arah barat untuk berdakwahnya. Gak beda dengan Ki Kertia ke arah utara. Gitu. Ya, untuk di situs Buyut Kebagusan ini dari jenis nisan
di sekitaran di luar pun sudah ada. Di dalam Kuta ini diperkirakan itu abad 15 ya, 14-15, karena jelas sekali terpampang dan bentuknya itu nisan-nisan awal ya, awal-awal Keraton Cirebon ya, atau Kesultanan Cirebon itu. Yang di dalam ya, lebih ke area dalam itu mungkin ke arah abad 15, karena ini sudah bercampur. Ini bercampur, yang lebih utama tadi saya lihat itu di dalam tuh berbagai jenis nisan dan mungkin tadi jabatannya juga ya, karena ada ciri. Tapi yang polos itu abad 15 yang papak itu, tapi yang sisanya itu abad 16-17 ke sini. Tadi sejaman dengan Mbah Buyut Kebagusan gitu. Karena tadi di sini tuh bukan hanya pada abad 15 saja, kan ada dikatakan abad 12 juga sudah ada. Jadi rentetan peradabannya itu bukan satu atau dua, bahkan lebih seperti itu. Ya, ini adalah komplek Buyut Ki Pajar ya. Salah satu dari kebuyutan yang ada di komplek Buyut Kebagusan. Ki Pajar juga atau disebut juga Syekh Benting. Dia posisinya di sebelah timur Buyut Bagusan. Dari sekian komplek Buyut Bagusan ini, beliau itu yang sebelah timur, yang sebelah baratnya itu Buyut Jagabaya, yang di luar Kuta Kosot ya, atau kuta keliling makam utama, seperti itu. Ya, ini adalah salah satu sisi barat dari komplek Buyut Bagusan. Nah, ini yang sudah direhab, perhatikan perbedaannya nih, yang sudah direhab, yang masih kuta asli atau bata asli yang di bawah. Tuh, perhatikan perbedaannya dengan bata yang di atas. Tuh. Sangat berbanding jauh ya, ini kisaran 38 lah atau 40, hampir 40 cm. Kalau ini di bawahnya lah 30-an ya. Ini kita masih ada tembok keliling juga ini, karena ini kan tembok-tembok lama juga nih. Nih. Ini salah satu tembok ya atau bata yang ada di sini. Di depan itu nanti komplek Buyut Jagabaya 1 ya. Dan di sini banyak makam tua ya. Di sini banyak makam tuanya. Sesepuh-sesepuh di sini. Nah, ini yang saya ceritakan itu Jagabaya. Yang tadi yang sebelah timur tuh Buyut Ki Pajar. Kalau ini sisi barat temboknya itu adalah Buyut Jagabaya. Di sisi barat persis dari Buyut Bagusan, ini kan Buyut Bagusan sebelah situ. Ya. Jadi ini Buyut Jagabaya yang di luar area sebagai penjaga ya dari mara bahaya, dan juga beliau pengrajin gerabah juga. Nah, di sini ada banyak-banyak simbol anjun atau gerabah ya. Kita lihat dulu Masjid Keramatnya, bukti daripada peninggalan beliau-beliau. Oke, teman-teman, ini kita berada di Masjid Keramat Kebagusan. Kita akan coba lihat ya, ada apa aja sih di dalam masjid ini. Pak Lebe, ini perkiraan masjid tahun berapa? Ya, tahun 1500-an lah, 1500 sekian lah gitu. Okay. Karena ini juga masjid merupakan dalam sejarah itu masjid yang dibangun dalam satu malam itu di Cirebon itu dalam masjid Keramat itu. Lalu kita lihat di bagian dalamnya. Ini bagian depan. Okay. Nah, ini utama, masjid utamanya. Mari kita lihat. Nah, masjid ini sendiri bentuk dan arsiteknya atau
tidak mengalami perubahan seperti ini dari sedia kala, cuman hanya ada penambahan kayu saja. Kayu-kayu yang kira-kira sudah tidak aman atau sudah kelihatan keropos, kita ganti. Yang kita lihat juga kesamaan daripada masjid-masjid tua itu, yang saya lihat itu adalah bentuk ini ya, bentuk hiasan yang bentuk bintang itu hampir semua Masjid Keramat itu seperti itu. Jadi ada semacam kesamaan atau bahwasanya inilah masjid yang pada waktu itu dibangun dengan umur yang sama. Ini kan miniatur Jang Sita Prasa kan seperti ini, Saka Papat yang paling utama ada. Saya kira tidak jauh beda, cuman ini kecil miniaturnya. Nah, ini salah satu peninggalannya. Jadi peninggalan beliau itu ada 3 perkara yang masih kita rawat sampai sekarang ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang tertulis tangan dan ada tinta-tinta emas lah gitu. Beberapa perangkat keagamannya. Itu sebagai simbol beliau adalah seorang ulama dan seorang pendidik agama, seorang pendai. Yang kedua adalah ya ini Masjid Keramat ini, bukti bahwasanya di sini beliau mendirikan sebuah pengguruan itu. Dan yang ketiga adalah ekonomi kreatif, itu berupa gerabah yang sampai saat ini kita rawat dan turun-temurun. Terkait dengan tadi Pak Lebih sampaikan, kan ada beberapa peninggalan ya atau artefak. Tadi salah satunya adalah masjid ini. Yang kedua adalah Al-Quran ya. Ada di sini juga. Dirawat di rumahnya beliau dan itu tidak bisa keluarnya dalam setahun cuma 2 kali. Di rumah beliau itu maksudnya? Di rumahnya Bapak Kunci. Pak Kunci, oke. Karena ada mitos-mitos yang memang kita rawat, ada tradisi kita jaga. Kalau sekarang kita nggak bisa melihatnya, karena bukan waktunya ya? Gitu. Waktunya nanti di Maulid, ya, di Maulid Nabi Muhammad SAW dan menjelang hari raya. Berarti dalam setahun ada 2 kali. Ada 2 kali. Jadi diberikan kesempatan masyarakat untuk melihat. Nah, kenapa demikian? Mungkin ada beberapa hal-hal yang kita rawat, adat budaya yang kita rawat itu. Salah satunya ya jangan sampai rusak lah. Setiap hari karena usianya kan udah ratusan tahun ya. Ini mimbar tidak mengalami perubahan, hanya ada pemotongan di bawah. Di bawah itu ada semacam gambar naga kalau nggak salah di bawahnya. Beliau sangat ini sekali ya. Kalau saya lihat hampir kemiripannya yang di Masjid Kaliwulu itu yang tua itu. Ini dari dulu seperti ini dan tongkatnya juga seperti ini. Dan keunikannya lagi untuk khotibnya itu tidak boleh ganti, hanya 1 orang saja. Oh gitu? Iya. Kemudian juga adanya dan papat. Semua tradisi ritual tentang hari Jumat hari ini nih itu terawat rapi. Jadi mengalami tradisi budaya yang kita rawat dari dulu
itu cara ibadah sholat Jumatnya itu bukan sholat yang berubah, tapi sebelum sholat Jumat itu seperti adzan papat, minta raga, dan lain sebagainya masih kita rawat dengan baik. Masih dipertahankan masih tradisi dipertahankan. itu ya? Bahkan juga khotibnya juga hanya satu orang, tidak boleh ganti, boleh. kecuali dalam keadaan udur. Darurat ya? Itu pun kadang-kadang yang mau ganti nggak ada yang mau. Oh, nah kenapa itu? Ya, katanya kata mereka banyak petata petitinya gitu. Kalau di masjid biasa kan ya nggak ada masalah katanya. Ya. Tapi pernah digantikan itu memang seperti itu. Artinya mengalami grogi lah seperti itu, demam apa namanya, demam mimbar. Padahal beliau adalah orang-orang yang biasa. Karena mungkin itu aura yang memang kita rawat dari dulu itu. Ini khusus untuk laki-laki. Satu, perempuan tidak boleh. Kenapa? Karena bagi beliau mungkin perempuan itu kan di rumah ya. Dan ini adalah pusat beliau untuk menyusun strategi, menyusun dakwah dan sebagainya. Jadi memang tempat laki-laki lah dari dulu ya. Kemudian semua perempuan itu kan nggak semuanya paham kalau dirinya dalam keadaan suci atau tidak. Itu salah satu mitosnya. Yang kedua mitosnya itu seperti adzan papat, kemudian adzan papat memiliki makna yang panjang sekali. Kalau kita ceritakan ada kaitannya dengan Ngupati, dengan Siti Winangun, dengan nafsu sing papat atau empat sedul 5 pancer, banyak itu. Oh, jadi filosofinya banyak? Banyak filosofinya. Disingkat aja Pak Lebe. Kira-kira apa sih adzan papat itu kan menandakan tentang sedulur sing papat, kelima pancer gitu. 4 sedulur kelima pancer ya? Seperti itu. Nah itu salah satunya itu seperti itu. Kenapa demikian? Maka dinamakan minta raga itu artinya seperti itu, bahwasanya kita ini juga tercipta dari 4 unsur itu kan. Nah seperti itu, artinya mengingatkan kita kembali kepada asal usul kita gitu. Kemudian juga kalau kita lihat juga itu unsur-unsur di mana minta raga itu kan orang itu terkalah dalam rahim itu umur 4 bulan gitu itu namanya minta raga. Itu adalah seperti pada waktu itulah Allah sedang membentuk raga seorang bayi itu. Kemudian ruhnya ditiupkan, kemudian baik buruknya, nasibnya, takdirnya kan seperti itu. Jadi ini juga kaitannya nanti dengan Siti Winangun. Siti itu tanah, Winangun yang dibangun. Nah, disitulah Allah sedang membangun manusia gitu. Jadi kita ini sebetulnya orang-orang Siti Winangun semua. Betul. Anda orang Siti Winangun, saya orang Siti Winangun. Secara asal muasal pembuatan kita dari tanah. Cuma kalau Siti Winangun di sini kan manusianya yang buat dari tanah. Jadi kerajinan tanah yang dibuat oleh seseorang kan bernyawa. Tapi kalau Allah menciptakan kita dari tanah kan bernyawa. Jadi banyak filosofinya atau mengingatkan kita bahwasanya kita ini enggak apa-apa hanya dari seonggok tanah yang diciptakan oleh Allah. Nah, Pak Lebe, di sini ada tradisi atau budaya yang diselenggarakan Pak di situs ini? Tradisi yang diselenggarakan itu ya artinya tipar makam, semuanya, rowahan, ngupati, kemudian acara muludan, semuanya yang tiap bulan itu ada. Tiap bulan ada? Ada. Bukan tiap tahun lagi nih? Iya, tiap bulan ada. Ngapem gitu, sapar gitu kan. Kemudian kalau maulid kan nasi kuning sebetulnya. Kemudian apalagi itu Muharram, bubur dilaksanakan di sini. Ibu-ibu yang bekerja itu. Nah, Pak Lebe, terkait dengan sosok kebagusan ya, Mbah Buyut Kebagusan itu seperti apa sih beliau? Ini banyak versi ya, tapi kita versi yang mendekati ke sejarah nggak ada yang ini ya pas. Tapi saya juga selalu memohon izin ke beliau karena dulu itu orang-orang tua juga tidak mau menceritakan tentang beliau karena salah satu daripada karakter beliau itu nggak mau terekspos. Tapi saya dengan bismillah, dengan selalu boleh nggak atau dengan hikmah saya menceritakan beliau, alhamdulillah supaya kita tidak salah paham, insya Allah beliau mengizinkan. Jadi kalau kita bicara dengan Mbah Buyut Kebagusan itu ada 3 fase sebetulnya. Fase yang pertama adalah fase beliau orang yang pertama kali datang di sini, yaitu di abad 12 tadi.
Nah, itu kan ada kehidupan di sini nih, ada kegiatan ekonomi kan begitu. Lah fase kedua adalah fase para wali, itu khususnya dipelopori oleh Mbah Kuwu. Nah, karena di sini ada petilasannya Mbah Kuwu. Salah satunya adalah peninggalannya pendil Selawe Negara. Itu kan selalu yang dibawa beliau tuh pendil itu. Karena beliau dari Somadulo ya, tempat berkandungnya masyarakat. Dia juga bau raksa kan, belum jadi Kuwu kan keliling terus itu. Banyak itu peninggalan beliau yang ada di sini juga. Yang kedua yang sejawat seumuran dengan beliau itu, yaitu Syekh Abdurrahman yang dari Baghdad itu. Beliau adalah putra Raja Sulaiman. Datang ke sini salah satunya adalah merupakan kegiatan bersama Mbah Kuwu, karena beliau awal datang ke sini kan karakter dakwanya itu kan keras ya, orang Arab itu kan keras. Kemudian kolaborasi dengan Mbah Kuwu, akhirnya beliau datang ke sini dan di sini sudah kegiatan masyarakat yang membuat gerabah, maka beliau ikut campur di sini sambil berdakwah, maka beliau diberi gelar Pangeran Panjunan. Nah, salah satu buktinya bahwasanya di Panjunan di Masjid Merah itu dari dulu banyak orang jualan gerabah dari kampung dibawa ke kota gitu. Jadi produksi di sini Sitiwinangun nanti dibawa ke sana jual di kota di Panjunan itu. Panjunan Masjid Merah itu salah satunya kan peninggalan beliau Masjid Merah. Karakter daripada beliau atau Syekh Abdurrahman itu gemar membangun masjid. Ada cerita ininya lah kenapa dia sampai seperti itu gitu. Nah nanti diturunkan putranya, dia punya putra namanya Ki Rodamala. Ya ini patinya Mbah Kuwu ya. Kemudian Carang Raga, Carang Widuri, Ki Buyut Sadun, ada Buyut Gamel, baru Mbah Wid Kebausan yang sekarang. Namanya Syekh Dinurja. Gitu. Dan ada nanti banyak putra-putranya di dalam, putra dan anak dan anak muridnya di dalam. Kita bisa ke dalam nanti kita lihat, dan falsafah nama-namanya juga luar biasa. Jadi Ki Buyut Kebagusan itu ada berapa nama tadi Pak Lebih sampaikan? Syekh Dinurja yang terakhir kan Syekh Dinurja. Syekh Dinurja ini adalah keturunan yang kelima dari Syekh Abdurrahman. Karena di sini Syekh Abdurrahman dan Mbah Kuwu juga di sini, pernah di sini. Tapi beliau kan karakternya kan tidak bisa satu tempat gitu. Makanya yang lebih lama itu adalah Syekh Abdurrahman dari Pangeran Panjunan, sampai dia bergelar Pangeran Panjunan itu kan Anjun gitu, yang membuat gerabah itu. Nah nanti keturunan yang kelimanya beliau utus kembali di sini, artinya diberi mandat oleh beliau itu untuk mengembangkan di sini yang sudah dibangun oleh beliau. Nah ini yang di sebelah sini adalah sumur. Sumur ini juga relatif lama dan keunikannya yang pernah terjadi di zaman saya yang sudah dewasa ini, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Salah satu daripada yang masih sekarang adalah bukti daripada situs itu adalah sumur ini, di mana di sini juga untuk berwudu, untuk mandi dulu ya sebelum masuk ke masjid. Salah satu sebagai keistimewaannya ya di zaman sekarang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaannya adalah tak kala musim kemarau kering kerontang, itu air yang begitu dalam itu naik ke atas dan penuh sampai meluber. Itu keistimewaannya. Allahu a'lam lah, kita juga nggak paham apa itu fenomena alam, tapi yang jelas sih kok air bisa sampai naik ke atas dan meluber pada masa air itu sedang susah. Oke, nah ini ya teman-teman, ini lokasi sumurnya ya, Pak Lebih. Coba dilihat di dalamnya itu kan dalam sekali itu. Oh iya. Bayangkan dengan diameter yang lebar, air itu naik ke atas. Ini musim hujan jadi agak banyak ya. Lalu musim kemarau itu bawah sekali dan ini diameter besar. Bayangin air naik ke atas. Teman saya itu waktu sedang tirakat langsung terjun sini. Masuk ke dalam? Masuk ke dalam, karena ini kan tinggi segini. Oh iya, sorry di sini berarti. Iya. Udah nyampe sini? Iya, yang keluar. Meluber keluar, keluar ini air ini. Itu yang terjadi pada era modern ini. Keistimewaan yang ditunjukkan beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat umat Islam, buat masyarakat hari ini. Oke, terkait dengan sumur keramat ini, kalau boleh tahu namanya apa Pak Lebih?
nggak ada punya nama ini. Ya, sumur kebagusan aja ya. Kita orang beliau itu jarang memitoskan sesuatu karena takut menjadikan sarana untuk kemusyrikan kepada Allah. Gitu. Khawatirnya beliau begitu. Padahal sih kalau orang mengerti ini adalah sebuah wasilah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak cucunya kan begitu. Tapi beliau sangat berhati-hati sekali tentang ketauhidan itu. Oke, nah terkait dengan sumur kebagusan ini ya Pak, orang biasanya mempergunakan air ini untuk apa aja? Ya, untuk salah satunya bersuci. Kalau ada orang punya hajat ya bersuci jiwa lah sebetulnya. Intinya kan kenapa kita ini hidup di dunia ini kan orang mesti banyak tujuan. Hubud dunia ini yang sangat mempengaruhi pola pikir mereka itu. Maka dengan air ini kan ya kita dinginkan, kita bersihkan, kemudian kita perlihatkan mereka masuk itu perlihatkan dengan alam kubur ini. Karena tak kala sebesar apapun keinginan kita kalau sudah jadi alam kubur nggak ada yang bisa menolong kan. Situs Buyut Kebagusan memiliki 3 peninggalan seperti Al-Quran, ekonomi kreatif atau gerabah dan sarana ibadah atau masjid kebagusan. Situs ini masih terawat dengan baik dan biasanya situs ini ramai dikunjungi pada hari-hari tertentu seperti pada hari Jumat atau Maulid Nabi. Apakah sahabat Eljon tertarik mengunjungi situs Buyut Kebagusan di Desa Sitiwenangun ini? Atau sahabat Eljon pernah mengunjungi situs ini? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke sahabat Eljon, itu dia penelusuran saya di Masjid Kebagusan dengan segala mitos dan cerita sejarahnya yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Saksikan terus jejak kisah dengan episode selanjutnya, sejarah yang menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!